Halo Citizen, selamat datang kembali di Project Citizen. Mari kita awali menyimak video dengan secangkir kopi dan musik yang menenangkan pikiran. Kali ini kita akan membahas, kalau Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, kenapa agama itu banyak? Pertanyaan itu juga salah satu pertanyaan yang legend yang biasa dikemukakan oleh orang-orang free thinker. Sekarang kita analisa sama-sama ya. Kalau Tuhan itu esa, kenapa agama itu banyak? Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Konsepsi kita atas sesuatu yang maha kuasa, maha hebat, maha mengetahui, maha menciptakan dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan agama? Pandangan tentang Tuhan, informasi tentang Tuhan, spekulasi tentang Tuhan, sistem pengetahuan tentang Tuhan. Nah, jadi yang dimaksud dengan agama itu adalah urusan kita, karena kita memandang Tuhan dengan cara beragama seperti itu. Sedangkan Tuhan, ya ada di dimensi yang lain. Jadi pertanyaan ini sebenarnya muncul dari dua terma yang sangat tidak sinkron dan sangat tidak ada dalam satu dimensi yang sama. Jadi sebenarnya dalam hal ini, kita mengetahui bahwa pertanyaan itu menjadi terkesan berat karena itu menyangkut sesuatu yang kita yakini dan kita emosional dalam meyakini itu. Kita takut kalau misalkan sesuai yang kita yakini itu menjadi salah atau kehilangan kesakralannya atau menjadi profan belaka dan sebagainya. Karena itu, maka kita menjadi khawatir dan berat untuk memikirkan itu. Atau misalkan, pertanyaan yang lebih legend lagi, pertanyaan tentang paradok Tuhan. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Ini pertanyaan yang katanya berat gitu ya. Dan orang-orang free thinker yang suka debat tentang agama dan sebagainya biasanya mengandalkan pertanyaan ini sebagai pemancing paradok. Sebenarnya ini pertanyaan yang kacau. Maksudnya begini, kita uraikan satu-satu ya. Kita analisis satu-satu pertanyaan itu. Pertama, kita menjelaskan atau meyakini bahwa Tuhan itu esa dan kemudian keyakinan kita itu ditambah-tambahkan dengan instrumen-instrumen dan atribut-atribut yang lain, bahwa misalkan esa itu harus tunggal mutlak dan seterusnya dengan seluruh khayalan dan spekulasi mistik kita. Kemudian kita juga meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa sehingga tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa diciptakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu bisa melakukan apapun yang Dia mau, dan kita kemudian menambahkan atribut-atribut dalam spekulasi mistik kita itu tentang Tuhan dengan karakteristik yang harus diserupakan atau dicocokkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Lalu dalam pikiran kita sendiri juga kita benturkan, yaitu kalau Tuhan maha kuasa bisa menciptakan segala sesuatu, apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang lain yang berarti menggagalkan kemahaesaan Tuhan? Nah, ini kan sebenarnya yang tadi itu jadi ada Tuhan, kemudian kita berkonsepsi, kita berpikir, kita berteori, kita berhipotesis tentang Tuhan, kita berspekulasi mistik tentang Tuhan yang seperti itu, kemudian spekulasi itu kita bentur-benturkan. Sebenarnya bahasa agama, kalaupun kita meyakini misalkan satu agama tertentu yang memberitakan bahwa Tuhan itu esa, maka penggambaran itu adalah penggambaran yang tidak sepenuhnya utuh. Karena Tuhan yang maha tidak terbatas itu tidak mungkin bisa dijelaskan dengan sesuatu yang terbatas seperti halnya bahasa. Bahasa itu sebenarnya menurut Ferdinand de Saussure dan Jacques Derrida juga menganggap bahwa itu cacat, itu gagal. Jadi artinya itu tidak sempurna, bahasa manusia itu tidak bisa menyampaikan pesan dengan sepenuhnya benar. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan bahwa sesuatu itu bisa dipadankan dengan sifat-sifat Tuhan yang kita pahami secara sebagai maha? Kan seperti itu, jadi nggak cocok. Jadi itu adalah pertanyaan tentang konsepsi kita tentang Tuhan. Itu sebenarnya bukan paradoks ketuhanan, tapi itu adalah paradoks konsepsi kita atau teori kita tentang ketuhanan. Dan itu adalah paradoks yang sebenarnya muncul dari agama-agama teistik. Jadi kalau misalkan ngomong sama orang Hindu, ngomong sama orang Buddha, gak mempan seperti itu. Emangnya kenapa? Lagi pula, misalkan begini Citizen, kita ajukan sebuah pertanyaan dalam simulasi.
Misalkan kita akan menjawab pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Kita jawab, bisa. Oh ya udah, bisa. Terus nanti akan kita munculkan, oh kalau bisa berarti Tuhannya jadi dua. Jadi tidak Maha Esa dong. Itu kan kesimpulan kita sendiri, juga spekulasi kita sendiri. Jadi kita membikin-bikin tentang Tuhan, membuat sifat-sifat tentang Tuhan, membentuk-bentukannya, kemudian ketika muncul jawaban, kita tambahkan lagi pertanyaannya. Tuhannya berubah enggak? Ya enggak. Tuhannya tetap aja di situ, enggak ngaruh. Apakah dengan kita menjawab bisa, lalu Tuhannya jadi dua beneran? Kan enggak. Mana mungkin bisa Tuhan terpengaruh oleh spekulasi mistik kita? Seperti itu adalah pertanyaan yang konyol. Dalam artian, kita nggak nemu aksiologisnya. Gini, kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu Esa, tapi ketika dia berkehendak, dia bisa menciptakan Tuhan yang lain. Misalkan seperti itu. Ya udah gitu, selesai di situ. Nggak perlu kita mendemonstrasikan pembuktiannya. Pembuktian nyata adalah pembuktian dalam nalar kita aja, di dalam otak kita saja. Di dunia, nggak akan berubah Tuhannya, nggak berubah masyarakatnya, nggak berubah semestanya. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang absurd dan unfaedah dan ribut di otak kita saja. Hal gitu untuk pintar-pintaran saja, atau untuk membuat diri kita itu merasa pintar kalau bisa menjawab. So, gimana citizen? Sudah benarkah kita memahami konsep Tuhan? Atau jangan-jangan citizen sendiri yang terjebak di pemikiran citizen? Semoga bermanfaat.